Wajar publik merasa dibohongi karena pesan yang nggak konsisten itu. Jadi seolah-olah ada drama untuk meredakan kemarahan dengan partai bilang nonaktif. Tetapi kemudian sekarang masih digaji oleh DPR karena masih anggota dong. Iya. Walaupun dia nonaktif di partai. Nah sekarang baru nonaktif. Kenyataannya, kan? Realitasnya, ya nonaktif di partai nggak otomatis berhenti jadi anggota DPR. Kayaknya yang tidak ketangkep kamera itu justru banyak yang lebih parah sih. Iya. Yang deal under the table, yang bikin undang-undang sebenarnya kong kali kong dengan beberapa stakeholder, itu kan sebenarnya lebih parah ya daripada cuma salah ucap yang depan korupsi, kamera. Yang nggak peduli konstituen. Itu banyak yang lebih parah sebenarnya. Yang dosanya lebih tinggi. nyembunyiin rancangan undang-undang supaya kita nggak bisa ngawal langsung. Kalau kita mau ada zohran-zohran yang muncul, yang terpilih karena ide bukan karena uang, yang terpilih ya mungkin tidak ada pengalaman tapi ada passion dan kemampuan untuk menjawab kebutuhan, yang bisa memobilisasi anak muda, yang bisa memanfaatkan teknologi digital dan suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk maju. Kita semua punya prasyarat itu asal sistemnya diubah. Asal sekarang revisi undang-undang ini bukan hanya mengakomodir elit atau sirkulasi elit kekuasaan, tetapi juga memungkinkan orang-orang yang nggak punya duit tapi punya ide bisa maju ada di kertas suara. Kak Jo, dari sekian banyak fakta menarik Zohran yang dikomentarin adalah pasangannya. Ada apa ya? Bisa kita lagi latihan nih di CFD gitu. Baik banget fotografer yang foto-foto. Kak Jo terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Musyawarah. Halo masyarakat, halo mus-mus. Hai. Halo. Kak Jo, apa kabar? Jangan gituin Nana. Ini pertanyaan yang wajar dan cenderung basa-basi. Tahu ketemu orang apa kabar, tapi aku nggak pernah basa-basi. I genuinely want to know how are you, Kak Jo? Nah itu masalah aku juga nggak bisa dibasa-basiin kayak gini. Membaik, aku membaik. Iyalah udah jalan-jalan keliling dunia masa nggak membaik, gua nggak terima. Lu udah ngeliat aurora, udah mancing di mana. Iya. Seru banget kayak yang paling seru tuh nonton Hans Zimmer gitu. Iya ya? Iya, ini pertama kali aku nonton orkestra live depan muka aku gitu. Menarik banget. Iya. Kan selama ini kita konser pop atau apa gitu. Ini orkestra, live full orkestra. Itu merangsang reaksi-reaksi emosional yang Kak Jo nggak sadar punya ya? Iya. Sangat emosional lah. Apalagi kan dia tuh kan scoring film-film terkenal ya. Jadi itu Hans Zimmernya langsung. Hans Zimmernya langsung. Keren banget. Ini bukan kayak orang yang membawakan karya-karyanya dia. Like literally himself. The man himself. Wow. Terus lagu-lagunya lagu apalagi film-film terbaru dia ada film F1, film Interstellar semua Dark Knight. Ini di mana? Di Austria? Munich. Oh di Munich. Oke, seru banget. Aku lumayan muter. Aku hampir mau samperin Banana waktu Banana di Yunani tapi jadwalnya nggak dapet. Oh seru banget padahal. Aku sister trip tuh. Cuma 5 hari sih. Sisterhood of the Traveling Pants. Iya, itu nama filmnya? Nama film. Yeah. Iya, karena lokasinya di Santorini. Dan sebelum ke situ aku sempat liputan ke UN, sebelumnya sempat ke Vatikan. Jadi memang sebulan ini tuh padat banget gitu. Nah, itu mau kita bahas hari ini kan. Ya. Sedikit lah yang banyak lah, banyak hal. Lagi banyak isu nih yang menarik. Yang bikin ramai kemarin terakhir sih keputusan MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, soal 5 anggota DPR yang sebelumnya sudah dinyatakan nonaktif oleh partai. Nah tapi itu orang keliru di situ tuh. Orang kira karena mereka nonaktif dari partai berarti mereka nonaktif di DPR. Padahal nonaktifnya kan sekarang setelah keputusan MKD ini kan. Iya. Jadi emang bahasanya emang agak ribet sih untuk ngelihat situasinya kan. Iya. So ini memang tahapannya kan harus jelas. Iya. Nonaktifin partai, habis itu baru disidang oleh DPR, baru dia nonaktif. Menurutku memang ada gap interpretasi sih pada saat 2 bulan yang lalu ketika partai mengeluarkan surat yang menyebut nonaktif sebagai anggota DPR waktu itu disangkanya. Jadi publik tuh membacanya itu ya berarti mereka nggak lagi punya hak dan kewenangan, nggak lagi jadi anggota DPR. Benar. Dan menurutku ketika itu partai juga rata-rata lepas tangan, nggak ada tuh penjelasan. Sebetulnya nonaktif itu ya nonaktifnya bukan otomatis tidak lagi jadi anggota DPR loh. Masih ada lagi proses legal formal yang harus terjadi atau berlangsung di DPR, dalam hal ini MKD. Jadi memang menurutku ya memang wajar publik merasa dibohongi karena pesan yang nggak konsisten itu. Jadi seolah-olah ada drama untuk meredakan kemarahan dengan partai bilang nonaktif.
Tetapi kemudian sekarang masih digaji oleh DPR karena masih anggota dong. Iya. Walaupun dia nonaktif di partai. Nah sekarang baru nonaktif. Kenyataannya, realitasnya, ya nonaktif di partai nggak otomatis berhenti jadi anggota DPR. Tapi kan persepsi publik ketika itu nonaktif ya udah selesai. Jadi aku karena partai kan menyelamatkan diri waktu itu kan. Kan publik lagi semua lagi amarahnya lagi peak, lagi tinggi banget. Ya setiap partai harus menyelamatkan dirinya namanya lah gitu. Tapi itu malah justru sekarang akhirnya menimbulkan ya itu publik jadi malah tambah marah karena merasa dibohong. Menurutku sekarang ya, karena kalau kita baca komen-komen netizen di +62 ini, komennya rata-rata wah merasa dibohongi. Dulu katanya dinonaktifkan karena memang persepsinya dan tidak pernah diluruskan loh persepsi itu. Buat orang yang tahu tidak semudah itu mengganti anggota DPR, ada mekanisme legal formal di DPR, maka mereka tahu itu tuh reaksi politik, bukan keputusan formil. Tapi most people ketika membaca itu, jadi oh ini drama doang nih, cuma supaya marah kita nggak terlalu kencang, tapi sekarang dilunakkan hukumannya. Hukumannya apa sih? Hukumannya tuh per orang beda, ada 5 orang kena ya? Ada 5 orang dan MKD ini memang sanksi etik ya. Jadi ada 2 yang tidak terbukti melanggar kode etik. Siapa tuh? Adis Kadir dan Uya Kuya. Kemudian ada 3 yang terbukti melanggar dengan tingkatan keparahan yang berbeda-beda. Ada yang dihukum nonaktif 3 bulan, Nafa Urbah. Ada yang dihukum nonaktif 4 bulan, ini Eko Patrio. Ada yang dihukum nonaktif 6 bulan, ini yang paling parah, Ahmad Sahroni. Nonaktif dari DPR selama 6 bulan yang artinya berarti nanti balik lagi setelah 6 bulan ikan nonaktif aktif lagi kan nonaktif itu. Jadi memang ya gitu, dan menurutku kemarahan, aku mau menempatkan ini secara lebih proporsional sih Kak Jo. Menurutku kemarahan publik itu bisa dipahami karena ya tadi pesannya nggak konsisten, seolah-olah dibohongi gitu ya oleh partai dan sekarang tiba-tiba berbeda kenyataannya, dan juga karena memang orang tuh udah lelah melihat wakil rakyat tuh seolah-olah hidup di dunia yang berbeda. Realita wakil rakyat seolah-olah beda dengan realita rakyat. Bukan perwakilan rakyat. Iya, jadi kelelahan itu bercampur dengan kemarahan merasa dibohongi, itu wajar kemudian reaksi publik atas putusan MKD ini menjadi sedemikian kencang. Minimal kalau kita lihat dari komentar-komentar di media sosial. Tapi aku ada perspektif yang lain. Aku mau nambahin sesuatu, kayak gini. Aku kan lihat Uya Kuya tidak terbukti tidak melanggar kode etik. So yang aku dengar waktu itu aku nggak tahu nih, harus di double check faktanya ya. Emang video-video dia ini video stitch video lama. Ya. Jadi bukan video, kan yang video joget-joget Eko Patrio tuh waktu 15 Agustus ya di DPR. Iya. Acara jadi yang kenegaraan kan. Kamera, sebetulnya yang joget-joget di DPR pada saat itu banyak. Yang tertangkap kamera jelas dan adalah yang orang kenal lah. Yang orang kenal karena memang public figure Eko Patrio dan si Uya Kuya yang juga berjoget ketika itu. Tapi kan kemudian terus banyak dibuat seolah-olah berjoget untuk saat sidang atau gimana gitu. Ini kan rangkaian udah setelah beres tutup sidangnya kan? Iya, dan kemudian konteksnya yang kemudian banyak orang yang merasa marah adalah di stitch-nya tuh dibilang ini mereka berjoget-joget karena gembira kenaikan tunjangan gitu loh. Padahal itu mereka berjoget. Narasinya dipelintir. Narasinya dipelintir gitu. Jadi ditambahin bumbu-bumbu, ini mereka seneng banget kenaikan tunjangan dapat 50 juta. Jadi mereka berjoget. Terus kalau kita kaum yang sering ke-trigger ngeliat headline berita, kita ke-trigger dengan pelintiran inilah gitu kan. Spesifik yang Uya Kuya itu betul-betul karena memang itu banyak video-videonya lama dia yang di stitch dan dinarasikan seolah-olah seperti itu. Nah, buat MKD mereka ngelihat ini semua, mereka bilang oke, lu nggak salah. Ya, tidak salah. Malah kemudian kalau nggak salah ada putusan MKD yang menyebut Uya Kuya justru korban kebohongan yang bentuk online, yang dibentuk oleh media sosial gitu. Makanya dia kemudian terbukti nggak melanggar kode etik. Ini bisa nggak sih kita cari orang-orang yang bikin penipuan online ini? Ini kan paling bahaya sebenarnya. Dan banyak karena mereka bisa bikin ini kapanpun loh. Iya. Dan memang sudah terjadi. Dari dulu ya, ini kan udah terjadi dari dulu ya. Tapi kapanpun kita bisa ditipu oleh narasi-narasi fiktif online ini. Dan dampaknya luar biasa untuk Uya Kuya. Dampaknya dia rumahnya dijarah loh. Iya. Rumahnya dijarah. That's not good. That's not good at all. Eko Patrio terbukti melanggar, dapat hukuman 4 bulan karena memang kenapa tuh? Dinilai tidak sensitif. Jadi setelah videonya viral yang joget-joget, ia kemudian membuat video balasan Kak Jo yang ditaruh di TikTok yang pakai sound horeg itu loh. Iya. Itu ya kurang peka lah itulah. Iya, jadi itu yang kemudian bikin orang tambah marah karena reaksi dia atas video yang dibuat itu malah kesannya defensif. Ya. Jadi dinilai nggak pas. Dia being the bigger man lah. Ya, jadi dia 4 bulan. Nah, Mas Sahroni 6 bulan nih, paling parah karena dinilai ucapannya tidak pantas. Kan sempat ada ucapannya tuh yang apa sih bilang tolol atau bodoh ya? Apa sih persisnya omongannya tuh?
Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua. Enggak, bodoh semua kita. Gue pasti tadi intonasi gue salah banget ya. Cuma gue lagi baca ya. Iya. Salah banget cara gue ngomong tadi ya. Kalian coba baca sendiri di rumah deh. Kita taruh di sini ya. Iya. Tapi parah itu kata tolol bodoh keluar kayak 3-4 kali ya. Iya, karenanya kemudian hukumannya oleh MKD yang paling berat dihukum nonaktif selama 6 bulan. Itu yang paling parah Ahmad Sahroni. Ya aku mau bilang gini ya Kak Jo, maksudnya ya kemarahan orang itu bisa dimengerti karena proses yang nggak jelas sejak awal, banyak interpretasi yang muncul, ada gap di situ, orang merasa dibohongi, plus juga udah bertumpuk nih kemarahan orang, kekesalan orang terhadap anggota DPR. Tidak spesifik terhadap 5 orang ini, tapi anggota DPR secara keseluruhan yang dianggap tidak peka, tidak sensitif, hidup di dunianya sendiri. Cuma aku juga mau menempatkan ini, kekecewaan ini secara lebih proporsional, rasanya perlu secara lebih proporsional. Karena kesalahan para anggota ini berbeda-beda. Ada yang memang ngomongnya nggak pantas. Ada yang terlalu santai di tengah momen yang super sensitif. Ada yang keliru ngucap angka tunjangan. Ada. Ada banget. Dan kalau setiap dosa politik diperlakukan sebagai atau dihukum dengan sanksi moral yang luar biasa, menurutku kita nggak akan dapat menjadi tidak proporsional gitu. Salah bicara iya, tapi sekali lagi tidak semua dosa politik harus dihukum dengan sanksi moral yang wah kayaknya udah luar biasa berat nih. Karena kalau orang salah bicara dihukum dengan mencabut mandat, yang kita dapatkan itu parlemen yang bisu, bukan parlemen yang belajar. Sangat setuju. Mereka jadi takut bergerak. Mereka takut ngomong udah dipikir 6.000 kali dulu. Mereka jadi jadi diri sendiri gitu ketika disorot oleh kamera publik. Iya, dan jadi kembali ke tadi tuh, menurutku ini juga ada kesalahan partai politik yang sejak awal bilang nonaktifkan anggota DPR tanpa memberikan kejelasan. Jadi yang penting itu sebenarnya kejelasan dan konsistensi. Kalau partai politik bilang nonaktifkan anggota DPR, apakah itu artinya berhenti atau dicabut keanggotaannya atau hanya sekedar dikasih sanksi etik seperti yang terjadi sekarang di MKD? Ya. Ketika partai politik menyampaikan pernyataan, harus jelas tuh apa kaitannya pernyataan partai politik dengan putusan MKD. Supaya publik paham bedanya antara reaksi politik dengan proses formal etika yang ada di DPR. Karena menurutku ya etika dan empati itu harus berjalan beriringan. Kita mau punya wakil rakyat yang tahu diri. Tapi kita juga mau sistem yang jujur, transparan, yang bisa kita kawal. Kalau setiap viral dan amarah itu ditanggapi dengan sedemikian, yang lahir itu bukan keadilan tapi tontonan. Ini benar, orang nyari show doang ya. Orang nunggu drama berikutnya apa. Iya. Benar, tontonan, benar. Yang kita mau kan keadilan, bukan tontonan. Dan tidak hanya berhenti di 1-2 segelintir orang yang quote-unquote apes, ketangkep kamera, atau yang memang mungkin keselimpet lidah. Padahal kayaknya yang tidak ketangkep kamera itu justru banyak yang lebih parah sih. Iya. Yang deal under the table, yang bikin undang-undang sebenarnya kong kali kong dengan beberapa stakeholder, itu kan sebenarnya lebih parah ya daripada cuma salah ucap yang depan korupsi, kamera. Yang nggak peduli konstituen. Itu banyak yang lebih parah sebenarnya. Yang dosanya lebih tinggi sebenarnya. Rancangan undang-undang supaya kita nggak bisa ngawal langsung. Yang bilang undang-undangnya udah ada, tinggal dicek website, pas dicek kagak ada. Atau nggak ngirim draft, tapi draft yang kapan tahu. Pas kita buka lah, ini gimana draft terbaru, nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Itu kan banyak sanksi seharusnya ada sanksi untuk orang-orang seperti itu juga seharusnya. Iya. Then again, bisa dipahami karena ini udah memuncak nih, kemarahan publik ini udah memuncak, dan akhirnya memang orang-orang yang terlihat yang salah ngomong, yang nggak sensitif dan sebagainya, itu mereka menjadi contoh. Tetapi ya itu, mari tetap menjaga proporsionalitas. Kita mau mereka tahu diri, ya harus tahu diri, lu wakil rakyat digaji pakai duit kita, tapi sistemnya dipastikan transparan. Jangan sampai berhenti di viral dan amarah, karena ya kita nggak akan dapat apa-apa selain kepuasan sementara. Itu pun kayak sekarang puas sementara ketika ada keputusan partai, dan sekarang marah lagi karena merasa dibohongi.
Tapi kayaknya kita semua lagi bahagia sama politik, tapi bukan politik Indonesia sih sekarang. Sama yang kemarin Mbak Nana ke New York, hampir ketemu sama beliau ya. Iya, Zohran Mamdani. Zohran, aku tuh ngejar untuk bisa ketemu, Gila, tapi memang konteksnya waktu itu, jadi tim kampanyenya Zohran bilang mereka fokusnya lagi ke media lokal. Jadi media internasional tuh waktu itu mereka lagi ya. Soalnya Mbak Nana datang dan deket-deket mereka mau pemilihan kan. Iya, udah menjelang debat dan Mungkin sebagainya. kalau 2 bulan sebelum mungkin masih dikasih kali ya. Mungkin, masih awareness, masih bangun mungkin. Aku awareness. tuh sempat mau ikut mereka canvassing, tapi terus ternyata Zohrannya nggak jadi. Canvassing timnya. Jadi, dan kan memang waktuku mepet banget tuh waktu itu di sela-sela liputan yang lain-lain gitu. Jadi ya akhirnya nggak jadi. Tapi memang menarik untuk ngamatin Zohran Mamdani ini ya Kak Jo? Sangat menarik. Sangat menarik. Selamat ya. Congratulations Mr. Zohran Mamdani. You're becoming the mayor of New York. Dan istrinya itu, istrinya tuh Gen Z parah loh. Gitu. Katanya mereka ketemu di aplikasi di Hinge, iya nggak sih? Ada aplikasi dating kan. Selagi Kak Jo, belajar dari sekian banyak fakta menarik Zohran yang dikomentarin adalah pasangannya. Ada apa itu? Apakah itu menunjukkan memang alam pikiran Kak Jo selalu yang nggak apa-apa. Tapi memang istrinya menarik. Karena istri ini Gen Z Cantik pertama kan. dan artis gitu, kayak yang ilustrator seniman atau apa gitu. Ya. Tapi itu Zohran itu udah imigran. Keturunan lahir di Uganda. Keturunan India, lahir di Uganda. Ya. Pindah ke Amerika umur 67. Pindah ke Amerika umur 7 tahun ya Kak Jo ya. Terus udah gitu sikap Muslim, sikapnya atas Palestina sangat jelas, sangat clear. Ya. Dan nggak ragu untuk mengecam Israel. Benyamin Netanyahu bahkan dia bilang kalau Benyamin menginjakkan kaki di New York akan ditangkap karena memang sudah ada perintah pengadilan internasional untuk menangkap. Jadi nggak ragu-ragu menunjukkan keberpihakan terhadap isu Palestina. Terang-terangan juga kencang luar biasa sama Trump. Dengerin ya pidatonya kemarin tuh? Denger lah pidato kemenangannya ya. Dia bilang apa? I have 4 words for you, Mr. Trump. Turn the volume up. Yes. Dan dia memang bilang ini membuktikan bahwa Trump bisa dikalahkan. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Benar, soalnya ini konteks ya. Jadi katanya kan Cuomo, lawannya ngomong, kalau lu menang, Donald Trump itu bakal menguasai New York. Jadi kalau kita tahu politik Amerika, Donald Trump tuh setiap kali dia nggak suka dengan sebuah kota, dia masukin National Guard, dia tuh pindahin banyak orang ke sana, supaya ditunjukin, ini negara nih masih in control. Dan dia biasanya ngelakuin ini di state-state atau kota-kota yang berlawanan, bukan Republikan, yang Demokrat. Nah New York ini kan lagi dimenangin oleh Demokrat. Jadi katanya kalau Demokrat menang nih, saya bakal turun, Donald Trump bakal turun. Dan federal fund-nya itu juga akan dikurangin dan sebagainya. Jadi akan membuat hidup pemimpin yang baru susah gitu. Benar. Tapi tetap menarik sih melihat Zohran dan kampanyenya itu loh. Keren ya, kampanyenya itu betul-betul grassroots, pakai media sosial. Dan gak norak, karena gini bener, aku udah komentar, mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget nih, orang-orang Indonesia muda yang kampanye ya. Gitu cara kampanye gitu. Kalau kita anak muda ingin kampanye, itu caranya gitu. Lu ngerti teknologi, technological savvy. Tapi ada wittiness yang tepat. Di Indonesia nih wittiness-nya nih nggak tepat. Lu tuh hidup di otak lu sendiri aja kalau lu kampanye gitu. Kita tiap kali lu post, kita kayak lu ngomong apa sih gitu. Nah itu. Nggak relate ya? Nggak relate. Cuma keanehan beliau aja gitu. Dan kita semua kayak keanehan apa lagi nih gitu kan. Itu mereka jago sih kampanyenya. Dan menurutku mereka bisa kayak gitu karena mereka kampanyenya itu betul-betul datang dari grassroots. Ini yang terlibat dalam kampanye Zohran tuh anak-anak muda. Betul-betul yang... di akar rumput gitu ya. Dan dia menjawab pertanyaan paling besar New York selama ini sih tentang harga cost of living. Dan menurutku itu juga bisa jadi pelajaran buat politisi Indonesia sih. Pesan politik yang sederhana. Kan Zohran tuh bicara soal gimana supaya harga rumah murah, gimana bisa dapat angkutan transportasi yang juga affordable bahkan gratis, gimana bisa dapat childcare. Gimana supaya harga bahan pokok nggak tinggi dan nggak melambung. Jadi betul-betul menjawab isu sehari-hari publik. Jadi pesan politik yang sederhana itu bisa sangat kuat. Dan terutama konteksnya menurutku kalau di Indonesia ya, ini juga bisa jadi contoh gimana menggerakkan orang lewat isu yang betul-betul relate sama orang itu, bukan isu-isu yang kayaknya mengawang-awang banget Kak Jo. Iya.
Setuju. Mau disebut namanya tapi nanti nggak panjang kalau kita bahas. Iya. Walaupun isu ngawang ini juga menjawab masalah masyarakat, tapi kayaknya masyarakat lagi nggak berisik soal isu itu. Zohran nih pintar, dia tahu masyarakat lagi berisik soal apa, dia langsung tackle itu gitu. Tapi mungkin juga karena kan ini tingkat tingkat kota kota ya, ya, tingkat kota. Jadi memang isu-isu perkotaan yang memang dijawab atau perlu dijawab oleh pemimpin di kota, dalam hal ini wali kota. Tapi tetap menarik sih sebagai contoh bagaimana politik itu pesan yang seharusnya sederhana dan bisa nyampe ke orang. Karena buktinya kita sekarang masih ngomongin Zohran. Walaupun dia kampanye sebagai wali kota di New York, masalah yang terjadi di New York sebagai kota besar, soal bagaimana warga nggak sanggup hidup di kota besar. Gimana makin lama makin banyak yang terusir dari kota. Benar. Karena biaya hidup yang timpang antara penghasilan dan juga pengeluaran yang itu tetap relevan dimanapun. Ya, hal ini bisa terjadi di Jakarta loh. Jakarta makin lama makin mahal. Bukan hanya Jakarta, kota-kota besar gitu. Itu isu yang real banget kan, Kak Jo? Benar. Iya. Dan yang juga menarik soal gimana dia minoritas sih, gimana representasi. Benar. Itu respect banget, respect. Representasi. Nah, kebayang nggak sih? Ini dia udah sosialis, Muslim. Benar. Muda. Benar, dia hampir semua yang mereka, ini bukan the typical American lah. Di awal pinter, udah. Ngomongnya emang enak banget. Iya. Di awal kampanye tuh cuma 1% loh katanya surveinya. Oh gitu? Dan kemarin menang dengan 50 plus ya? 50 plus dengan perolehan dan jumlah orang yang milih tuh mencapai breaking record. Nggak pernah ada orang milih sebanyak itu di New York. New York, ya. Dan ini berasal dari orang yang orang nggak tahu siapa dia. Ya, katanya dia mulai kampanye akhir 2024. Orang mulai kenal dia akhir 2024. Dan aku nonton videonya. Waktu pertama dia kampanye. Lucu banget. Ini orang emang dia tuh bisa blending komedi, substansi dan keresahan secara sempurna. Jadi tepat aja gitu. Iya. Mungkin nggak ya ada Zohrannya Indonesia? Sangat mungkin 2029 banyak yang bakal nongolnya. Tapi bisa menang nggak ya? Karena menurutku sistem politiknya itu beda banget nih. Dan kalau kita nggak mengubah sistem yang mengatur gimana cara kita milih pemimpin, menurutku orang seperti Zohran akan sulit muncul di Indonesia. Kayak misalnya tuh, Zohran itu menang lewat karena donasi yang kecil-kecil, Kak Jo. Bukan konglomerat atau bukan orang-orang yang ngasih uang dalam jumlah besar. Kecil-kecil gitu orang ngasih. Di kita itu masih belum ada habit itu. Dan kemudian juga tapi boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita mendukung orang yang kita inginkan? Sangat boleh, sangat boleh. Dan juga yang bikin Zohran menarik karena sistemnya itu tuh transparan. Jadi di Amerika tuh ketahuan siapa yang nyumbang, berapa yang nyumbang, dan kita bisa akses pengeluaran dan pemasukan orang yang lagi kampanye secara sangat terbuka. Di kita itu sistemnya ada di KPU tapi nggak jelas. Aku inget banget aku waktu itu wawancara calon gubernur Jakarta di sini, aku belejetin tuh. Kayak pemasukan pengeluaran nggak jelas, ini siapa, tetap aja nggak ketahuan siapa yang nyumbang. Padahal kan sesungguhnya kan kalau konglomerat yang nyumbang, itu kan pasti ada kepentingan tertentu. Nah di kita tuh transparansi soal siapa yang menyumbang kampanye itu tuh belum. Kalau di sana dibuka total kan? Misalnya kayak konglomerat ini nyumbang 2 juta dolar di gitu. Di sini kan hamba Allah. Siapa hamba Allah yang nyumbang tiba-tiba 1 M? Enggak ada. Jadi pokoknya nggak setransparan itu gitu. Oh, jadi menurut Mbak Nana kalau kita bisa nyampe level transparansi seperti ini, itu salah satunya. Kita bisa nyampe level itu. Salah satunya. Plus juga menurutku siapa yang dicalonkan partai itu beda di Amerika itu tuh kalau lu dicalonkan partai itu lewat proses internal yang panjang, ada konvensinya atau ada proses tertentu sehingga lu bisa mewakili partai. Partai kalau mencalonkan kandidat untuk maju, yang dilihat paling apa sih? Mohon maaf nih, yang dilihat apakah dia populer atau apakah dia punya duit atau dia anaknya siapa. Jadi kita nggak akan pernah bisa dapat orang yang betul-betul mungkin bersih dalam tanda kutip dengan embel-embel yang selalu di luar kepentingan, kecakapan, dan ide-ide yang segar. Ini Zohran bukan anaknya siapa-siapa. Bukan. Dalam konteks politik Amerika yang juga... Lawannya Cuomo. Ini pernah jadi menteri di era Clinton. Pernah jadi governor of New York. Jadi kayak lawannya tuh gede loh. Ini dinasti. Aku ingat di speech-nya dia ketika menang adalah we toppled a dynasty. Jadi dinasti itu udah dipatahkan dengan munculnya Zohran 34 tahun Muslim sosialis demokrat. Ya. Yang lahir di Uganda, yang like nobody, yang tiba-tiba jadi rising star. Karena sistemnya memungkinkan itu muncul. Nah sekarang nih di DPR lagi ada revisi untuk undang-undang pemilu.
Kalau kita mau ada Zohran-Zohran yang muncul, yang terpilih karena ide bukan karena uang, yang terpilih ya mungkin tidak ada pengalaman tapi ada passion dan kemampuan untuk menjawab kebutuhan, yang bisa memobilisasi anak muda, yang bisa memanfaatkan teknologi digital dan suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk maju. Kita semua punya prasyarat itu asal sistemnya diubah. Asal sekarang revisi undang-undangnya nih bukan hanya mengakomodir elit atau sirkulasi elit kekuasaan, tetapi juga memungkinkan orang-orang yang nggak punya duit, tapi punya ide, bisa maju ada di kertas suara. Karena kalau sistemnya nggak berubah, percuma kita keluar-keluar mau seperti Zohran, kagak bakal kejadian guys. Semoga berubah. Karenanya butuh anggota DPR yang juga tadi tahu diri. Minum dulu. Biasanya kalau kita minum harus ganti segmen. Kita ngomongin apa lagi ya Kak Jo? Enggak, Mbak Nana kan kemarin ke New York ya? 7 hari. Ada tuh cerita di New York. Ada. Udah diupload juga kan Nana? Cerita 7 hari di New York, seru banget sih. Dan Mbak Nana, aku lihat kemarin sempat lari loh di New York. Di Central Park? Iya. Seru banget. Seru. Baik yang foto-foto nggak? Nggak ada yang foto aku. Tapi untung aku bawa Ian, produserku, dia yang fotoin aku. Ada fotonya tuh. Ian juga ikut lari? Nggak, Ian sibuk syuting. Kalau di sini kan, ini emang kita agak belok dikit ya dari politik dalam negeri dan luar negeri ya. Ini sekarang fenomena, karena sekarang tuh running tuh lagi culture banget kan, panggil aku pelari culture gitu. Kak Jo juga rally murah aku lihat. Iya kan, terakhir kemarin lari terus kan? Kemarin terakhir half marathon ya? di Mandalika. Keren loh. Ya. Di bawah 2 jam ya. Kita harus penting itu disebut. Kita harus fokus ya. Nggak, tapi sebenarnya ini sih fenomena fotografer sih pas lari. Dan ini aku bukan ngomong event-event kayak lari di Mandalika atau misal kita lagi latihan nih di CFD gitu. Banyak banget fotografer yang foto-foto. Kak Jo terganggu? Aku merasa diuntungkan dan dirugikan di saat yang bersamaan. Karena aku diuntungkan kalau fotonya bagus, aku dirugikan kalau fotonya tuh meng-capture momen-momen yang aku tidak ingin di-capture. Lebih banyak yang mana seringnya? Karena kan kita tuh kalau lari kadang-kadang benerin kaos, kayak benerin apa, nyisir apa gitu kan, benerin sepatu apa gitu. Kadang-kadang momen tersebut tuh juga ter-capture. Dan aku paham kalau hal seperti ini tuh mengganggu beberapa orang. Aku ngobrol ke beberapa orang, semua seneng lah sama foto bagus, tapi foto yang nggak bagus orang pada nggak seneng. Nah orang tuh pingin tahu, aku pingin nanya-nanya sih ke fotografer-fotografer yang foto gitu dan upload ke FotoYou ya nama aplikasinya ya. Kalian tuh keep fotonya tuh berapa lama? Gitu. Foto muka kita ini kalian tuh bertahan berapa lama di hard disk kalian? Karena kan jujur ini muka kita, ini badan kita, ini diri kita ya, agak terganggu juga. Iya. Dan aku juga nggak tahu back end-nya FotoYou gimana. Kayaknya seru deh kalau kita ada CEO-nya FotoYou datang ngobrol sama kita ya. Cuma kok iya, tapi kan bukan cuma FotoYou ya. Ada beberapa aplikasi, tapi paling terkenal sih FotoYou. Dan ada juga yang nggak pakai aplikasi, tapi lebih ke kayak di uploadnya tuh di Google Drive, terus habis itu nanti. Ada yang gitu. Iya, dulu tuh ada yang di uploadnya di Google Drive, terus habis itu dikasih. Kirim linknya kalau gimana? Misalnya ini terus habis itu dibuka Google Drive terus dipilih satu-satu. Ada yang kayak gitu juga Kak Jo. Jadi kita ngeliat foto orang lain juga? Iya. Itu yang nggak pakai aplikasi gitu. Kalau aku gini, aku kan memang juga sering lari walaupun sekarang nggak sesering dulu. Dan memang kamera di mana-mana tuh udah jadi hal yang biasa gitu. Kalau buat aku ya kadang seneng karena bisa dapat dokumentasi pribadi. Kalau bagus mau riak dikit kita bisa upload di media sosial lagi keren lagi lari. Ya udah lari 10 kilo kagak diupload gimana gitu kan. Jadi iya seneng gitu. Tapi menurutku memang aku beruntung karena aku punya kendali lebih atas foto-foto itu. Dan gak semua orang punya kendali yang sama. Kenapa aku punya kendali lebih? Karena ya karena fotografer itu pada nge-tag aku di medsos. Jadi aku tahu nih, oh ini yang fotografer ini. Aku bisa lacak, aku bisa minta fotonya, aku bisa nolak gitu. Tapi untuk most people, mereka nggak tahu siapa fotografer yang fotonya ditaruh di mana, apakah fotonya itu dipakai untuk hal apa, disalahgunakan apa enggak. Jadi beda gitu. Dan hari-hari ini tuh memang, terutama karena teknologi ya, AI itu kan memang akhirnya membuat ini menjadi, resikonya menjadi double. Bener. Kita nggak tahu secara back end nih, foto-foto ini kalau diproses bisa dipakai untuk apa. Iya. Bahayanya di situ juga kan. Dan itu yang kemudian membuat, karena sesungguhnya kalau aturan hukumnya udah ada kan kita, Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi. Dan di situ disebut jelas wajah itu
tidak bisa diproses, tidak bisa disebarluaskan tanpa izin si pemilik wajah. Tetapi masih belum bisa ditegakkan nih, karena lembaga perlindungan datanya belum ada gitu. Jadi sekarang tuh kita hidup di wilayah yang abu-abu. Di satu sisi ada hak untuk berekspresi, di sisi lain ada hak untuk privasi. Maksudnya aku paham teman-teman fotografer ini mencari uang, dan sebagian besar di antara mereka tuh punya etika, menjaga etika itu. Pasti. Tetapi sekali lagi karena dunia digital yang semakin memungkinkan data kita dimanipulasi, perlu ada regulasi yang lebih jelas. Kan ada usulan misalnya Kak Jo, ya mungkin nggak dilarang tapi perlu ada pedoman. Misalnya ada satu area khusus buat fotografer. Jadi kalau mau difoto lewat area itu, kalau nggak mau difoto jangan lewat area itu, atau minimal ada tanda kalau lu nggak mau difoto. Oh gitu, ada. Jadi nggak, maksudnya ini usulan nih. Jadi gitu. Jadi ada satu rute yang non fotografer, ada satu rute yang di sini banyak fotografer. Iya, jadi usulannya adalah bukan dilarang-larang toh, tapi ada tempat khususnya. Ada pedomannya. Pedomannya apakah misalnya ada area khusus, gimana cara menolak, gimana cara memastikan ini fotografernya dikasih batasan kalau ini harus, pokoknya dikasih pedoman lah gitu. Usulannya itu, dan menurutku itu perlu dipertimbangkan karena bagus sih. Iya, karena menurutku ya sebagai pelari aku mau ruang publik yang aman. Sebagai jurnalis aku menghargai kebebasan berekspresi. Wah. Tapi sebagai warga, aku percaya setiap orang berhak tahu di mana wajahnya berada. Ya. Jadi mari mencari keseimbangan itu. Ada contoh di Korea, katanya di Korea paling susah sih nyari keseimbangan. Emang susah. Susah nih, katanya ada contoh di negara lain, di Korea tuh apa tuh? Jauh lebih keras di Korea itu, bunyi jepret aja. Sama sekali nggak boleh ngambil foto orang di ruang publik. Gitu? Kalau nggak salah di Korea gitu deh. Jadi orang boleh nggak sih kayak vlog-vlog itu di Korea boleh? Harus di blur ya? Iya, jadi kalau harus ada betul-betul harus setuju gitu orang yang mukanya muncul. Dan semua kamera device yang masuk ke Korea itu dia otomatis harus bunyi kameranya, nggak bisa disetting bunyi. Nggak bisa diem-diem foto tuh. Ya kayak Jepang yang mulai kan, kalau nyekrek harus ada bunyi cekrek gitu, gede lagi bunyinya. Orang kayak siapa yang foto nih gitu kan. Iya. Nah, gitu. Iyalah, kan sebel di foto diem-diem. Iya. Aku sih udah, ya maksudnya karena kita kerjanya di ruang publik gitu. Kita mah udah tidak jadi asing dengan kamera. Iya, dan terkadang merasa jadi harus terpaksa menerima kalau hak privasi kita dilanggar ketika orang foto-foto. Sangat dilanggar akhir-akhir ini, tapi nggak apa-apa. Tapi dan aku membayangkan apalagi untuk orang yang betul-betul merasa ini hak privasi nggak boleh. Jadi sangat bisa dipahami sih orang enggan gitu dan risih kalau di foto-foto lagi di tempat umum gitu. Udah itu undang-undang data pribadi sebetulnya spesifik bilang nggak boleh sih, memang dilanggar. Ya udah. Pedoman lah Kak Jo. Ya harus ada pedomannya lah. Iya. Ada rute yang ini rute foto, ini rute non foto. Itu sebenarnya paling kelihatan, oh ini yang narsis belok kiri nih semua. Oh ini yang beneran pelari nih, nggak peduli nih gitu kan. Oh ini narsis belok semua. Iya, tapi memang ruang digital tuh ini banget sih. Kan berkembangnya pesat banget. Dan memang terkadang aturan yang dibikin itu nggak bisa catch up dengan perkembangan teknologi. Sulit. Tapi kelompok rentan tetap harus dilindungi. Terutama anak-anak. Makanya kemarin itu waktu aku ke UN kan sempat aku hadir high level meeting Children Protection in the Digital Age. Di Australia itu spesifik banget. Bikin aturan Kak Jo. Batasnya 16 tahun. Lu belum 16 tahun nggak boleh pakai media sosial. Apapun media sosial. You name it. Kalau 16 tahun lu nggak boleh sentuh media sosial. Sangat keras tuh di Australia. Itu mereka dipicu oleh ada anak umur 15 tahun bunuh diri Kak Jo. Karena dibully di medsos. Jadi dibikin fotonya fake content, dia lagi nggak pakai busana, terus disebar lewat medsos, bunuh diri Kak Jo, anak umur 15 tahun. Dan itu kampanyenya sekarang lagi bergulir nih di Australia soal gimana seharusnya ada aturan yang melindungi anak-anak di media sosial. Salah satunya dengan pembatasan umur. Di kita sebetulnya juga sudah melakukan itu. Sedang dirancang? Sudah ada. Sudah ada PP Tunas. PP Tunas itu spesifik dirancang untuk kepentingan yang sama, melindungi anak-anak di dunia digital. Sudah juga ada pembatasan umur, ada klasifikasi. Jadi ada PSE, jadi penyelenggara sistem elektronik yang kemudian, kalau yang resikonya rendah dan ringan,
rendah sampai sedang itu batas usianya segini. Yang resikonya sedang sampai tinggi, batas usia dipakainya segini dan sebagainya. Sudah resiko ada. Apa sih ini? Resiko umur, resiko anak. Oke. Resiko. Jadi kalau misalnya dianggap ada PSE atau ada platform yang itu tingkat Resiko di platform ini. resiko di platform ini, apakah resiko terpapar konten yang tidak baik gitu. iya, atau oke. bisa dicuri datanya, atau bisa dieksploitasi, atau bisa kena bullying. Nah, Oke. itu tuh harus ada syarat umur tertentu. Terus kemudian juga ada kampanye digital untuk meningkatkan awareness anak-anak dan terutama keluarga dan orang tua. Karena maksudnya percuma nih pemerintah bikin aturan, kan pada dasarnya aturan itu ditegakkan di rumah. Kalau ibu lu ngebiarin anak umur 12-11 tahun udah main platform sampai tengah malam nggak dipantau anaknya melakukan apa, nonton apa dan sebagainya, kan nggak akan bisa jalan juga. Ya. Jadi penting ini sekarang juga ngasih edukasi ke para orang tua soal gimana pentingnya mendampingi anak di ruang digital lewat PP Tunas ini. Kalau kita nggak pinter-pinter dan kalau kita nggak bisa antisipasi apa yang bisa terjadi, itu tuh bisa bahaya banget sih. Karena sekarang penipu-penipu itu tambah lama tambah canggih. Jadi Katanya ada yang canggih banget ya akhir-akhir ini ya. sampai ada fake BTS Kak Jo, kebayang nggak sih? Fake BTS tuh gimana ya? Jadi ngirim pesan Ya. dari bank itu pakai nomornya nomor bank itu, iya. Tetapi yang ngirim itu bukan si bank, karena itu dikirimnya dari fake BTS. Jadi ada alat yang bisa nyebar SMS penipuan massal. Dan biasanya modusnya tuh pakai ada diskon gede-gedean, ada klik link ini, Ya, atau ya. kemudian ini bisa dapat tukar poin dan sebagainya gitu. Dan ini aku dengar ini kan juga terjadi sama OTP, dan OTP ini kan hal paling rentan ya. Iya. Karena misalnya kita mau belanja online, terus tiba-tiba dia kayak masukkan kode OTP. Nah, kita kan terima kode OTP dong di HP kita lewat SMS atau WhatsApp gitu kan. Tapi ternyata mungkin bukan itu nomornya, itu nomor yang dari fake BTS ini gitu. Iya, iya. Wah gila itu mah. Makanya sekarang Itu udah tuh gila itu. iya kan, Sudah gila banget. semakin canggih kan. Jago banget Jadi itu. pengamanannya tuh juga harus semakin berlapis. Nah, di BCA nih mengantisipasi itu karena memang udah ada kejadian itu tuh pakai fake BTS untuk kirim OTP. Jadi sekarang OTP itu bisa dikirim langsung ke My Aplikasi. Nah, kalau dikirim langsung ke My Aplikasi Di My BCA ini. di My BCA. Jadi Oke. langsung dikirim ke aplikasi dan jadinya itu langsung bisa terkontrol, yang ngirim jelas gitu. Karena kan aplikasinya ada di gawai kita dan spesifik. Terus caranya gimana? Kita ini ya. Ini gimana nih cara aku bisa install OTP kirim ke aplikasi nih? Kita coba Otomatis? ya Kak Jo. Enggak, harus disetting Kak Jo. Coba aku akan memberikan arahan sesuai Siap. contekanku. Kalau aku sih udah ya, jadi cuma Kak Jo nih aku memberikan arahan karena aku udah mengaktifin kemarin, soalnya aku Terima kasih loh Mbak Nana. kemarin aku ke New York juga kan pakai BCA terus. Benar. Coba tap icon pengaturan pojok kanan atas di pojok kanan atas Kak Jo. Ikon pengaturan atau jumlah di saldo. Iya. Sombong. Aduh, jumlah di. Sombong. Jadi settings, Pengaturan atau setting pojok kanan Pengaturan, atas. Terus pilih notifikasi. notification. habis itu set OTP code delivery, Iya. atau pakai bahasa Indonesia adalah atur Atur pengiriman kode OTP. Terus Habis itu tentukan tujuan utama OTP ke My BCA dan cadangan. oh ini. Ada kan? Ada nih. Nah, ke sini. Klik aja. Ha. Oh gitu. Iya. Terus. Udah? Dan cadangan penerimaan OTP ada nggak? Cadangan penerimaan OTP? Choose one secondary. Ya ada. Kak Jo pilih mau kemana? Ya udah ke situ. Oke. Oke. Terus habis itu masukkan PIN. Kan disimpan. Simpan lalu masukkan PIN. Ini screen record lagi. Ini Apa-apa. screen recordnya gue matiin dulu kali. Nanti tinggal ganti PIN, jangan kayak orang susah. Mana aku Kan PIN kamu apa sih? 1, 2, 3, 4 kali. PIN jangan yang mudah ditebak ya guys. Jangan kode anniversary. Udah nggak ya Kak Jo? Jangan kode ulang tahun. Jangan tanggal ulang tahun. putus bisa jadi tanggal putus, aku ingat banget Tapi soalnya. tanggal putus juga diketahui orang TikTok. Mereka taunya tanggal yang salah, tenang Wah. aja semuanya. Oke. Ngapain Kak Jo tanda putus dijadiin jadiin Biar PIN? aku inget momen bangkit selamanya. Oke. Museum Kebangkitan Nasional. Nggak, Oke. aku stop recording dulu ya. Simpan, Karena pin lalu aku, oke. Masukkan PIN. Oke, masukin pin. Udah, Tunggu, ini pin yang mana nih? Oke. bisa. Deng deng. Delivery setting save successfully. Nah, Aku screen Kak record Jo lagi. sudah melakukan langkah cerdas untuk melindungi keamanan digital Kak Jo. Yes. Ya kan? Yes. Kebayang gak sih keselnya udah mau beli sesuatu, udah mau check out di keranjang kuning, terus dapat OTP, terus pas diklik OTP-nya ternyata bukannya barang yang kita incer yang dapat, malah uang kita terkuras.
Iya. Iya nggak sih? Ya, aku sih nggak mau ya. Itu terjadi ke aku ya. Iya Nggak mau sama sekali makanya. ya. Ini banget sih. Benar-benar OTP-nya cuma ada di My aplikasi. Itu jadi keamanannya double. Udah. Aku udah. Dan ini tulisan ke new. Emang ini fitur baru nih. New, ya. Kak Jo langsung praktek dong. Langsung Ini beli. beli sesuatu nih. Iya dong, biar konkret real. Kita nggak Beli cuma apa? omon-omon. Ini bukan omon-omon langsung. Sekalian aku mau minta beliin itu dong. Apa? Tiket Sunsweat Party. Oh, Kita yang mau- event narasi. Oke, boleh. Kita mau lari-lari di tepi pantai menjelang matahari tenggelam. Kita langsung coba Kak Jo. Langsung beli tiketnya nih ya. Beliin aku tiket itu. Women Sunsweat. Sunset Party. Yaudah aku beli dulu nih. Beli pakai kartu kredit. Ya. Kak Jo. Kartu kredit BCA. Biar nanti OTP-nya langsung masuk ke My BCA kan. Ini aku biar coba tes beneran terjadi nggak nih ya. Iya. Ke Goers. Nggak mahal Kak Jo, cuma 300-an ribu beliin aku. Siap. Ini aku beli nih. Udah masukin itu nih. Oke. Aku hafal nomor kartu kredit aku hafal. Beneran. Hafal banget. Soalnya perlu untuk transaksi cepat lah. Berapa Kak Jo? Jangan ya. Iya, Jangan itu nggak dikasih. boleh. Nggak Itu boleh data pribadi. banget. Nggak boleh banget. Apalagi CVV dan lain-lain, jangan lah itu. Jangan. Oke. Udah masuk. Langsung dapat. Beneran dapat notif. Langsung ya? Di aplikasi My BCA? Iya, dapat notif dari aplikasi My Aku BCA. boleh lihat nggak? Iya. Oh iya, langsung. Ini kamera jangan lihat ya, tolong. Ini mata Najwa aja yang lihat. Iya, Kak Jo masukin OTP-nya. ya, aku masukin. Ya, wah udah kebeli. Transaksi berhasil. Berhasil. Terima kasih Kak Jo. Sama-sama Mbak Nana. Wah, Tenang ya? maju banget deh. Bisa gitu ya? Jadi nggak kirim-kirim SMS atau WhatsApp lagi ya? Iya, jadi lebih yakin, lebih aman lah, lebih ada peace of mind kita. Iya. Hari gini kan Dengan banyak segala banget penipuan modus kecurangan, modus penipuan online. Ini tuh kita bisa transaksi aman dengan perasaan lega dan nyaman karena kita tahu data kita dijamin dan kita nggak akan kena modus penipuan karena OTP-nya dikirim langsung ke aplikasi kita. Benar. Oke, suku tangan. Ada apa nih kita dari suku tangan? Ini artwork. Kita kan podcast paling seni di Indonesia ini ya. Anjay. Kita podcast paling art. Nah ini dari suku tangan. Ini menggambarkan, Ini jelas isi kepala kan. ya isi kepalanya beragam, imajinasinya beragam. Sama kayak aku sih, kepalaku penuh banget Kak Jo. Penuh apa? Kenapa? Beragam, Apa? macam-macam lah. Apa? Ya, setiap Coba orang mana coba satu hal yang ada di kepala Mbak Nana sekarang. sekarang. Ya. Ya gimana kita ngomongin ini? Mbak Nana tuh sangat living in the moment banget ya. Oke, aku mah terlalu banyak past, future apa gitu. Itu otak aku tuh nggak jelas. Ya kan? Jadi kayaknya nih aku baca ya. Jadi sejauh mana imajinasi kamu itu di kepala itu betul-betul jadi manifestasi buat kamu atau apakah kamu sekarang hidup sesuai imajinasi? Kayaknya gitu deh maksudnya. Oh, aku paham. Apa? Iya, jadi benar di otak kita ini beragam kan. Ada alam mungkin dilambangkan dengan awan-awan ini. Ada ini kayaknya ini CD ya. Ya. Mohon maaf ya, ini era gua agak anak 90-an ya. CD, jadi ada banyak lagu, ada alam, ada banyak bentuk-bentuk yang tidak jelas di otak kita gitu. Tapi juga ada diri kita yang ingin melangkah maju gitu. Oh, Nah. dan itu cubic itu kan kayak misalnya ada puzzle kehidupan yang harus kita pecahkan. Ya kan? Itu kan cubic yang kayak Benar. muter-muter gitu kan? Tapi tidak bisa pernah kita pecahkan, Mbak Nana. Oh gitu. Benar. Kecuali semua pihak jujur. Ini kayaknya keluar dari seseorang Kalau yang satu pihak diam terus ya, kita hanya menebak-nebak sampai mati. Oke, kita lanjut. ini ada banyak sekali pesan-pesan Ja- yang keluar yang secara tersirat maupun tersurat. Dari mulai gue nanya apa kabar aja langsung sensi. Padahal standar banget gue nanya apa kabar. Apalagi ini menjauh imajinasi. Tapi ini maksudnya kayaknya manifestasi. Kalau aku sih orangnya manifestasi banget. Jadi kalau misalnya aku lagi mau Manifesting banget. manifesting, dan aku percaya sih the power of manifesting. Jadi kalau misalnya aku lagi manifesting, aku mau ke New York. Harus fokus. Udah gitu, udah Mbak Nana pergi, ada orang-orang narasi yang pergi juga tuh. Ikutan tuh. set, gitu kan, Manifesting ya. atau apa. Itu percaya sih the power of manifesting. Kalau kita Jadi ketemu Bill Gates kemarin manifesting. oh ya, karena sebelumnya kan waktu dia datang aku udah coba mau wawancara, terus kan nggak bisa. Terus kemudian aku manifesting suatu saat aku akan wawancara Bill Gates. Benar dapat undangan eksklusif wawancara ke sana. Itu karena the power of manifesting. Jadi kita harus Wih, berpikir keren. positif. Ya kan, Manifesting Kak Jo? berikutnya apa nih Mbak Nana? Manifesting Berikutnya ada banyak sih.
yang bisa di-share, gak ada yang bisa mana mau share. Sunsweat Partai rame. Jadi berarti sampai ketemu ya para penonton yang datang nanti ke Sunsweat Party. Terima kasih udah nonton Musyawarah. Yes. Assalamualaikum.